Pada tahun 2023, Indonesia resmi menjadi negara ASEAN pertama yang memiliki kereta cepat yang bisa melaju hingga kecepatan 350 km per jam. Dan ya, kereta cepat kita ini berasal dari China. Indonesia memiliki satu rute kereta cepat yaitu Jakarta-Bandung, sedangkan China hampir seluruh wilayahnya sudah terhubung dengan kereta cepat. Jadi, bagaimana China bisa menjadi pemimpin dunia dalam hal teknologi kereta cepat? Mengingat sebelumnya sudah ada beberapa negara lain yang telah lebih dulu mengembangkan kereta cepat. Karena itu, dalam video ini kita akan menjelajahi sejarah, teknologi, dan strategi di balik kesuksesan China dalam membangun kereta cepatnya. China saat ini memiliki jaringan kereta cepat terpanjang di dunia dengan panjang lebih dari 40.000 km pada tahun 2023. Jaringan ini menghubungkan hampir semua provinsi di China, dari Beijing di utara hingga Guangzhou di selatan, dan dari Shanghai di timur sampai ke Chengdu di barat. Kereta cepat China ini, atau yang dikenal dengan CRA, China Railway High Speed, bisa melaju sangat cepat, membuat perjalanan antar kota menjadi sangat-sangat efisien. Namun, kesuksesan China ini tidak terjadi dalam semalam. Pada tahun 1990-an, China masih mengandalkan kereta api konvensional yang sangat lambat dan seringkali penuh dan sesak oleh penumpang. Kereta api di China pada masa itu hanya bisa melaju dengan kecepatan rata-rata 50-60 km per jam, dan perjalanan antar kota bisa memakan waktu berhari-hari. Dari kejadian ini, pemerintah China menyadari bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat dan cepat, mereka membutuhkan sistem transportasi yang lebih efisien. Dan inilah awal mula ambisi China untuk mengembangkan kereta cepatnya. China memulai proyek kereta cepatnya dengan belajar dari negara-negara yang sudah lebih dulu menguasai teknologi ini, seperti Jepang, Jerman, dan juga Prancis. Pada tahun 2004, China mengimpor kereta cepat generasi pertama CRH2 yang didasarkan pada teknologi Shinkansen dari Jepang. Selain itu, China juga bekerja sama dengan Siemens dari Jerman untuk mengembangkan kereta cepat CRH3 didasarkan pada model ICE Intercity Express. Lalu, apakah hanya sebatas itu? Tentu tidak. China tidak hanya meniru, mereka juga berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi mereka sendiri. Dan pada tahun 2008, China berhasil meluncurkan kereta cepat pertamanya yang sepenuhnya dirancang dan diproduksi di dalam negeri, yaitu CRH380A or something, gak tahu gimana cara bacanya ya, kayak gitulah. Jadi kereta ini bisa melaju hingga kecepatan 380 km per jam dan menjadi simbol kemandirian teknologi China. Jadi, apa yang membuat China sukses dalam mengembangkan kereta cepatnya? Salah satu kunci kesuksesan China adalah kemampuannya untuk menguasai teknologi secara mandiri. Mereka membangun pabrik-pabrik canggih dan melatih ribuan insinyur. Ya, China berhasil melatih ribuan insinyur untuk membangun kereta cepat melalui strategi yang terencana. Awalnya, mereka bekerja sama dengan perusahaan asing seperti Siemens dan Kawasaki untuk belajar teknologi melalui transfer ilmu. Insinyur lokal dilibatkan secara langsung dalam proyek ini, juga langsung diajarkan oleh ahli asing dan dilatih di universitas teknik seperti Tsinghua University. China juga mendirikan pusat penelitian seperti CRRC untuk mengembangkan teknologinya sendiri. Dan pemerintah memberikan dukungan besar lewat pendanaan, beasiswa, dan kebijakan prioritas. Setelah menguasai teknologi asing, akhirnya mereka menciptakan kereta cepatnya sendiri seperti Fuxiang dan menjadikan China pemimpin global di bidang ini. Perusahaan seperti CRRC tadi atau China Railway Rolling Stock Corporation ini menjadi tulang punggung industri kereta cepat China. CRRC saat ini adalah produsen kereta cepat terbesar dunia dengan kapasitas produksi yang mencakup lebih dari 50% pasar global. China juga mengembangkan teknologi maglev, magnetic levitation, yang menggunakan medan magnet untuk mengangkat kereta dan menghilangkan gesekan. Kereta maglev Shanghai yang mulai beroperasi pada tahun 2004 bisa melaju hingga kecepatan 431 km per jam dan menjadikannya salah satu kereta komersial tercepat di dunia. Kereta cepat China memiliki banyak keunggulan. Selain cepat, mereka juga sangat aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Kereta ini menggunakan listrik sehingga mengurangi emisi karbon dibandingkan dengan transportasi berbahan bakar fosil. Menurut data, kereta cepat China telah mengurangi emisi karbon sebanyak 15 juta ton per tahun. Hal ini setara dengan menanam 100 juta pohon. Jadi benar-benar sangat efisien dan juga baik untuk lingkungan, bukan? Selain itu, kereta cepat China juga dikenal dengan ketepatan waktunya. Tingkat ketepatan waktu kereta cepat China mencapai 98%, yang berarti hampir semua kereta tiba tepat waktu. Ini tentunya prestasi yang sangat luar biasa dan sangat membanggakan mengingat besarnya jaringan dan banyaknya penumpang yang diangkut.
Nggak ada tuh istilah molor-molor lelet atau gimana itu, nggak ada tuh. Dan tidak bisa dipungkiri, seperti yang aku bilang tadi, dukungan dari pemerintah China sangat-sangat besar. Mereka mengalokasikan dana yang besar untuk proyek-proyek infrastruktur, termasuk kereta cepat. Pada tahun 2020 saja, China menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar dalam mengembangkan kereta cepat. Pemerintah juga memiliki visi jangka panjang untuk menghubungkan seluruh wilayah China dengan jaringan kereta cepat, sehingga memudahkan pergerakan baik itu untuk orang maupun barang dan sebagainya. Salah satu proyek ambisius China yang sudah terrealisasi adalah jalur kereta cepat Beijing-Shanghai yang dibuka pada tahun 2011. Jalur ini memiliki panjang 1.318 km dan memangkas waktu perjalanan dari 10 jam menjadi hanya 4,5 jam saja. Dan proyek ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan infrastruktur China. Kereta cepat tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menghubungkan masyarakat. Dengan kereta cepat, jarak antara kota-kota besar di China menjadi semakin dekat. Misalnya, perjalanan dari Beijing ke Guangzhou yang dulunya memakan waktu lebih dari 20 jam, sekarang hanya butuh 8 jam saja berkat kereta cepat. Selain itu, kereta cepat juga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan akses yang lebih mudah ke kota-kota besar, wilayah pedesaan bisa lebih terintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Kesuksesan China dalam mengembangkan kereta cepat tidak hanya berdampak di dalam negeri. China juga mulai mengekspor teknologi kereta cepatnya ke negara lain, termasuk Indonesia dan negara-negara seperti Turki dan juga Thailand. Jadi, proyek-proyek ini menunjukkan bahwa teknologi kereta cepat China diakui secara global. Ya, meskipun sukses, kereta cepat China juga menghadapi beberapa masalah dan kritik. Beberapa jalur kereta cepat di wilayah yang kurang padat penduduknya dinilai kurang efisien secara ekonomi, serta biaya pembangunan dan operasional yang tinggi juga menjadi beban finansial bagi pemerintah. Namun, China tetap berkomitmen untuk terus mengembangkan jaringan kereta cepatnya sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Jadi, itulah cerita di balik kesuksesan China dalam membangun kereta cepatnya. Kombinasi antara ambisi, investasi, dan kerja keras telah mengubah China menjadi pemimpin dunia dalam teknologi kereta cepat. Dari belajar dari negara lain hingga mengembangkan teknologinya secara mandiri, China telah membuktikan bahwa mereka bisa menjadi pionir dalam inovasi transportasi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah negara lain, termasuk negara kita Indonesia, bisa meniru kesuksesan China? Find me on my next video. Bye-bye.